مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Eka Fauzia dari kelas 10H nomor absen 33. Di sini saya akan menerangkan materi yang pertama teori masuknya Islam, yang kedua jalur masuknya, dan yang terakhir adalah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Agama Islam adalah agama untuk menyembah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori masuknya Islam ada 5. Yang pertama Gujarat, 2 Makkah, 3 Persia, 4 Cina, dan 5 maritim. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari Gujarat, India pada sekitar abad 13 Masehi. Dibuktikan dengan kemiripan budaya, batu nisan, dan jalur perdagangan antara Gujarat dan Nusantara. Yang kedua adalah teori Makkah. Teori Makkah adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, khususnya dari Makkah pada sekitar abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang dan ulama Arab yang sudah lebih dulu berhubungan dengan wilayah Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Persia, yang sekarang namanya Iran, sekitar abad ke-13 Masehi, ditandai dengan kemiripan ajaran, budaya, tradisi, keagamaan, dan seni Islam Indonesia dengan gaya yang keislaman Persia. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan komunitas muslim dari Tiongkok, Cina, terutama pada masa dinasti Ming. Dibuktikan dengan adanya pemukiman muslim Tionghoa, catatan sejarah, serta pengaruh budaya dan arsitektur Tionghoa dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang terakhir adalah teori maritim. Teori maritim adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur laut atau maritim, dibawa oleh para pedagang muslim dari berbagai wilayah Arab, India, Persia, hingga Cina yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pesisir Nusantara melalui perdagangan dan pelayaran. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, India, Persia, dan Cina yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Ini adalah jalur paling dominan. 2. Jalur perkawinan. Pedagang muslim menikah dengan penduduk lokal. Melalui keluarga dan keturunan, Islam berkembang di masyarakat. 3. Jalur dakwah. Para ulama, sufi, dan mubalik melakukan penyebaran Islam secara damai lewat pengajian, pendidikan, dan pencontohan sikap. Yang keempat, jalur pendidikan atau pesantren. Setelah banyak pemeluk, berdiri pesantren, surau, dan lembaga pendidikan Islam yang memperluas ajaran. Yang kelima, jalur kesenian. Penyebaran Islam lewat seni seperti wayang, syair, hikayat, kaligrafi, dan arsitektur, terutama di Jawa. Yang terakhir adalah jalur politik dan kekuasaan. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri, seperti Samudra Pasai, Demak, dan lain-lain, mereka ikut memperluas pengaruh Islam ke wilayah sekitar.
Di materi yang terakhir ini, salah satu tokoh penyebar Islam yang ada di Indonesia, saya memilih Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan adalah ulama dan tokoh perintis Islam yang berperan besar dalam masuknya Islam ke Minangkabau. Ia dikenal sebagai salah satu penyebar Islam paling awal di daerah pesisir Sumatera sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi. Perannya dalam penyebaran Islam mengajarkan dasar-dasar Islam kepada masyarakat setempat, membentuk fondasi awal perkembangan masyarakat Muslim Minangkabau. Sering disebut bersama tokoh lain seperti Datuk Suri Dirajo yang sama-sama berperan dalam penyebaran Islam awal di daerah Minang. Di beberapa tradisi lokal Minangkabau, beliau dihormati sebagai salah satu pendatang awal